Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan seluruh aktivitas pada hari ini dengan lancar dan berkah. Baik anak-anak, mengawali pertemuan pada pembelajaran pendidikan agama Islam kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga kegiatan pembelajaran pada hari ini bisa berjalan lancar dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran kali ini. Baik anak-anak, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru mengingatkan pada kalian supaya mematuhi protokol kesehatan karena saat ini kita masih mengalami yang namanya wabah corona. Supaya kita tidak tertular dan kasus corona tidak semakin bertambah, maka kita harus rajin cuci tangan, tidak keluar rumah kalau tidak darurat, kemudian senantiasa pakai masker apabila keluar rumah, jangan lupa jaga jarak, jangan lupa hindari berkumpul-kumpul. Baik anak-anak sekalian, kali ini kita akan mempelajari surat Al-Ma'un masih bersama saya Pak Fajrin Maulana yang akan membimbing kalian sampai selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak silahkan sediakan buku paket pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Buka halaman pada bab surat Al-Ma'un, halaman 9. Silahkan dibuka halaman 9 anak-anak ya. Oke, Pak Guru lanjutkan. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah 1. Peserta didik mampu melafazkan bacaan surat Al-Ma'un dengan tartil. Yang kedua, peserta didik mampu membaca teks surat Al-Ma'un sesuai dengan kaidah tajwid. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan kandungan surat Al-Ma'un. Jadi, kalian yang pertama diharapkan mampu mengucapkan atau memperagakan bacaan surat Al-Ma'un dengan tartil. Maksudnya tartil itu panjang pendeknya benar dan makharijul hurufnya benar. Artinya seperti a, gha, fa, qa dan lain sebagainya bisa jelas. Kemudian peserta didik mampu membaca teks surat Al-Ma'un. Artinya kalian bisa membaca teks bahasa Arab surat Al-Ma'un sesuai dengan kaidah tajwid, seperti membaca panjang pendek seperti tadi, kemudian bacaan jelas dan bacaan samar-samar dan lain sebagainya. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan kandungan surat Al-Ma'un. Artinya kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan pesan apa yang terkandung dalam surat Al-Ma'un. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini ada teks surat Al-Ma'un. Saya kopikan dari Al-Qur'an. Ini adalah teks surat Al-Ma'un dalam Al-Qur'an Mushaf Madinah. Di buku paket bisa dibuka halaman 9 ya, di situ tertulis Arabnya ya. Juga ada Latinnya juga, silahkan disimak. Nanti Pak Fajrin akan memperagakan cara membaca surat Al-Ma'un dengan tartil. Anak-anak disimak sampai habis, fokus nanti supaya bisa menirukan Pak Fajrin bagaimana cara membaca surat Al-Ma'un sesuai dengan kaidah tajwid. Baik anak-anak, silahkan disimak. Pak Fajrin akan memulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik, Pak Fajrin akan menjelaskan bacaan yang dibaca panjang itu apa saja dan bacaan yang dibaca jelas atau samar-samar atau yang lain akan Pak Fajrin jelaskan satu persatu. Baik, untuk ayat pertama di sini ada bacaan panjang seperti alladzi. Di sini ada harokat kasroh bertemu dengan ya sukun alladzi, maka dibaca panjang. Biddin, setelah harokat kasroh bertemu ya sukun. Nah, ini disebut dengan mad aridi sukun, dibaca panjang sebanyak 4 ketukan ya. Jadi Pak Fajrin akan memulai dari awal. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini alladzi ini bacaan mad tabi'i, panjangnya 2 ketukan. Kemudian ini biddin, ini mad aridi sukun, dibaca 4 ketukan. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, perhatikan panjang pendeknya. Fada, danya dibaca panjang, lika pendek, likal ladzi. Jadi di sini ada tasdid, maka setelah fadzalika dan alladzi digabung. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Di sini ada 2 harokat tasdid. Yang pertama tasdid yang terletak di lam, yang kedua terletak di huruf ain. Keduanya dibaca double. Contoh yad'ul yatim. Jadi dibaca ainnya double. Yad'ul yatim. Nah, seperti itu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Baik, Pak Fajrin ulangi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, wala, lanya dibaca panjang, yahuddu, dotnya itu dibaca double karena ada tasdid. Ala, lanya dibaca panjang karena ada tanda harokat berdiri. Ta'amil, ainnya juga panjang kan karena ada alif sebagai berfungsi sebagai memanjangkan bacaan fathah. Ta'amil karena ada lam mati setelah huruf mim. Ta'amil miskin, ada sin mati atau sin yang berharokat sukun. Jadi miskin, sinnya dibaca mati. Fawailul lil musallin. Nah, di sini ada lam dengan harokat dhammah tanwin. Jadi apabila dibaca terpisah berbunyi fawailun. Karena setelah fawailun ini ada kalimat lil musallin. Nah, ada tanwin. Apabila ada bacaan tanwin atau nun sukun bertemu dengan lam, maka nun sukunnya n-nya hilang, melebur dengan huruf setelahnya. Maka fawailul lil musallin. Jadi tidak dibaca fawailun. Jadi bacaan yang benar fawailul lil musallin. N-nya melebur dengan huruf lam. Fawailul lil musallin. Nah, kaidah bacaan seperti ini disebut dengan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Oke, kita lanjut. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an maaf, saya ulangi. Alladzina hum an salatihim sahun.
alladzina hum yura'un. Di sini ada mat wajib munfasil karena ada hamzah setelah alif dan dibaca sebanyak 4 ketukan. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, nanti anak-anak bisa mempraktekkan cara membaca surat Al-Ma'un dengan memperhatikan panjang pendek dan hukum-hukum bacaan yang lain. Baik, kita lanjut pada bab berikutnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari terjemah surat Al-Ma'un. Pak Fajrin akan bacakan. Kalian bisa menyimak di buku paket. 1. Ayat pertama terjemahnya adalah sebagai berikut. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Jadi orang yang menghardik anak yatim termasuk bagi golongan orang yang mendustakan agama. Dan ayat ketiga berbunyi, dan tidak mendorong atau menyuruh atau menyarankan untuk memberi makan orang miskin. Artinya ketika melihat orang miskin, orang tersebut tidak terketuk hatinya untuk menyarankan atau memberi makan orang miskin. Kemudian ayat keempat, maka celakalah orang yang sholat. Maksudnya celaka orang yang sholat itu apa? Dijelaskan dalam ayat 5. Dijelaskan ayat 5, ayat selanjutnya setelah ayat 4. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Siapa orang-orang yang lalai terhadap sholatnya? Yaitu orang-orang yang menunda-nunda sholat sampai habis waktunya. Yang keenam, yang berbuat riya. Itu termasuk lalai dalam sholat juga. Orang yang sholat, kemudian sholatnya tidak karena Allah, maka sholatnya tidak diterima dan dia termasuk orang celaka. Jadi apabila sholat hendaknya ikhlas karena Allah, jangan dipamerkan kepada manusia dengan tujuan mendapat pujian. Itu namanya riya. Riya itu artinya menunjukkan atau memperlihatkan amal ibadah dengan tujuan untuk mendapat pujian. Nomor 7, ayat yang ke-7 yaitu dan enggan memberikan bantuan. Orang yang enggan memberikan bantuan termasuk golongan pendusta agama. Oke. Selanjutnya, nah di sini setelah kita mempelajari terjemah surat Al-Ma'un, maka selanjutnya kita mempelajari kandungan surat Al-Ma'un. Berikut ini isi kandungan surat Al-Ma'un yang kami sarikan dari sejumlah tafsir, yakni tafsir karya Ibnu Katsir dan tafsir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Nah, nomor 1, kandungan surat Al-Ma'un. Nomor 1, surat Al-Ma'un menunjukkan kepada Rasulullah siapa saja orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan. Apa itu hari pembalasan? Hari kiamat. Yang kedua, Allah mencela dan memastikan kecelakaan bagi orang-orang yang mendustakan agama. Kandungan yang ketiga, surat Al-Ma'un menunjukkan ciri orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan, yaitu suka menghardik anak yatim, tidak mau memberikan makanan jika lalai dari sholatnya, riya serta tidak mau menolong sesama. Nomor 4, Allah mencela dan memastikan kecelakaan bagi orang-orang yang lalai dari sholatnya, yaitu orang-orang yang lalai dari tujuan dan nilai-nilai sholat, mengerjakan sholat untuk dipuji orang dan tidak mau membantu orang lain. Jadi nilai utama sholat itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tujuan utama sholat itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian setelah mendekatkan diri kepada Allah, kita terdorong untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi ketika setelah kita menghadap Allah, maka kita harus tersentuh. Ketika melihat orang di sekitar kita membutuhkan bantuan, segera dibantu. Itu adalah pengamalan agama setelah kita sholat. Nomor 5, sholat yang diterima Allah dan menyelamatkan orang dari kecelakaan adalah sholat yang ikhlas serta berdampak pada kehidupannya. Jadi setelah sholat,
kita beramar ma'ruf nahi mungkar, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Itulah sholat yang ikhlas dan sholat yang berdampak pada kehidupan. Setelah sholat kita menjadi lebih bertakwa kepada Allah dan lebih menyayangi sesama manusia. Nomor 6, sebaliknya Allah menyukai orang-orang yang menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin serta menolong sesama dan apa yang mereka bisa. Jadi intinya Allah mencintai manusia yang berusaha berbuat baik semampunya. Jadi tidak berpangku tangan ketika melihat orang dalam kesusahan. Dia berusaha membantu semampunya. Ketika melihat orang-orang miskin yang kesulitan dalam makanan dan kita mungkin tidak punya makanan untuk kita bagikan, maka ya kita mengumpulkan orang-orang yang memiliki makanan yang berlebih, kemudian kita salurkan kepada orang-orang miskin tersebut. Itu adalah salah satu contoh menolong orang-orang miskin semampu kita dengan kemampuan kita. Kemudian yang terakhir adalah Islam mengajarkan hubungan baik kepada Allah melalui ibadah yang ikhlas dan mengajarkan hubungan baik kepada sesama manusia dengan membantu orang lain dan menolong yang lemah, termasuk menyantuni anak yatim serta memberi makan orang-orang miskin. Nah, demikianlah isi kandungan dari surat Al-Ma'un. Tuh ya anak-anak. Oke, selanjutnya tugas hari ini. Kerjakan soal di buku paket halaman 14 sampai 15 room A nomor 1 sampai 10 jawabannya saja. Jawabannya ditulis di buku tulis kemudian dikumpulkan di tempat Pak Fajrin hari Rabu ya anak-anak, hari Rabu dikumpulkan di kantor. Nanti bukunya dikumpulkan di kantor, Pak Fajrin koreksi. Ingat, ditulis jawabannya saja di buku tulis, segera dikerjakan. Adapun materi-materi terkait dengan soal sudah tertulis lengkap di buku paket, silahkan didalami lagi, terutama kandungan surat Al-Ma'un dan keterangan-keterangan terkait dengan surat Al-Ma'un silahkan dibaca lagi. Insya Allah nanti anak-anak bisa mengerjakan soal. Yang dikerjakan hanya pilihan gandanya saja. Ditulis ABC jawabannya, kemudian ditulis alasannya mengapa kamu menjawab seperti itu. Ya. Oke. Cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Silahkan anak-anak dalami lagi pada buku paket ya, dibaca lagi materinya. Silahkan kemudian kerjakan soalnya. Setelah dikerjakan besoknya hari Rabu atau hari Kamis segera dikumpulkan, oke. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Semoga ilmu dari yang disampaikan Pak Fajrin bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari materi yang diberikan Pak Fajrin. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pertemuan hari ini, marilah kita berdoa. Dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.